Titik Sadewa, nyimak dari Meranti Reo sambil ngopi, monggo. Eko Susanto, siapkan kopi Pak, ya. Wah, iki rek juragan hidroponik rek. Kalah aku Ciami hidroponiknya, sudah panen. Mas Draon Jaya, aplikasi kardioid apa harus 3 tumpuk sapnya aku? Kalau 3 tumpuk apakah harus posisi tengah yang dibalik? Enggak, Pak. Kemarin di Smack saya disettingin orang bule, orang Itali 4 tumpuk, Pak. Yang dibalik yang bawa sendiri, Pak. Ya, Pak ya, nggak mesti itu, Pak. Ya, nggak ada patokan itu, Pak. Udahlah, Pak, jangan bahas kardioid lah, Pak. Percuma nggak diaplikasikan, Pak, nggak dipakai, sapu nggak kepake, nggak sampai kardioid. Sorry, Pak ya, bukan nggak mau jelasin. Saya ngejelasin panjang lebar, ujung-ujungnya nggak dipakai. Ngapain? Cuman kepingin tahu tok. Kalau kepingin tahu tok, nggak dipakai percuma, Pak. Mending yang berguna aja buat aplikasinya Bapak. Nggak dipakai. Saya lihat orang dangdut nggak sanggup lah kardioid lah. Dari sisi nyetingnya apanya nggak sanggup. Percaya saya lah. Orang nggak nyeting kardioid seharian, Pak. Nggak gampang itu, Pak. Itu nyeting kardioid yang seperti gambar saya itu seharian. Itu pun itu kalau mau cepet caranya gimana? Itu dibantu software Isfocus. Kalau punya Mayer namanya MAPPXT online, map online. Jadi kalau Bapak mau pribadi mau naruh gitu ya. Pak, sehari, Pak. Mau naruh gini loh, kok cancel, kok apa? Maju ayo, maju. Geser kiri, geser kanan. Yalah, Pak, terus mainin tempatnya bletokan jembrot-jembrot, Pak. Ngangkatnya gimana speakernya? Wis jangan bahas kardioid ya, tolong ya, Bapak-bapak ya. Bapak capek, nggak kepake. Karnaval nggak kepake, live yang bawanya 2 kiri 2 kanan, paling banyak mbaknya 4 kiri 4 kanan, paling banyak lagi loh 6 kiri 6 kanan. Apanya, Pak yang mau dibahas, Pak? Sorry, Pak. Itu mbak 6 kiri 6 kanan pun LMS-nya cuma pakai 4 in 8 out, ya kurang. Subwoofer rolas kok, subwoofer 12 itu mau di Enfire, mau di kardioid apa outputnya DDW, tek gue bisa outputmu. Ya, tolong ya, jangan bahasa kardioid ya, nangis aku suwe-suwe bahas kardioid. Gak kepake soalnya. Kardioid di garis bawahi pos kudu seri speakernya. Lho, ya masih gak seri. Masih speakernya seri, LMS channelnya kurang, percuma dibahas. Wis power main 2 ohm, wis percuma dibahas meneh kardioid ra iso. Main 2 ohm njaluk kardioid piye to carane? Ya toh. Power lu kurang, piye carane? Gak iso. Wis mau ngomong series gak seri percuma. Wis masuk power seri LMS gak cukup. Ya to mari LMS gak cukup, genset gak kuat. Mari genset gak kuat, LMS gak cukup. Orangnya gak iso smart live. Terus mari iso smart live mic mek siji, wis kemeng. Wis kardio itu mic kudu akeh, multi mic gak gampang. Itu loh, mari gitu mari semua waktu ini nggak ono nyetingnya, wis habis wis sudah dibahas kardioid ya, tolong ya. Nanti kita jadi omong kosong, percuma. Nangis aku. Semangat Om, belajar sampai mimik cucuku, gak nyucuk sama sewanyaku. Lah ya Pak Guru lelah, iyalah, sing dibahas iku kardioid, wis turu kok, iya. Setting kardioid bikin puyeng kepala, dangdukan tanggapannya piro lah. Iya, siap cari yang simpel aja lah. Iyalah, wis kok usah dibahas lah. Ojo nangis ku, nangis suwe-suwe. Cinta kowe kardioid tok ae, padahal pakai kardioid temenan jebret. Loh, kontek akeh jawabannya gitu. Om, kalau setting sub di lapangan misalnya 8 box, panjang 12 panggung 12 meter, kira-kira dibikin yang di bawah speaker gantung 2 box. Lalu sewanya 4 box diecer, ditumpuk tanpa ditumpuk, apa pengaruh? Kerap saya agar subwoofer bisa lebih rata, karena rata-rata depan array subnya mesti hilang. Iya Pak, nggak apa-apa, tumpuk aja, nggak usah ditumpuk, diratain aja Pak, tapi nanti panggungnya kenceng. Segitu aja Pak. Nanti kalau panggungnya kenceng, musisinya nggak enak, ya Bapak harus mikir kardioid maneh. Nangis aku kardioid maneh. Ya toh. Itu pun kalau ditata di depan panggung 4 ya, LMS-nya harus 4 channel, Pak. Kalau nggak punya LMS 4 channel, sojok Pak. Wis taruh di kiri kanan naik. Wong masih sampai kamu ratain lho, bayarane pancet, Pak. Wis yo nangis meneh aku iki wis. Nangis.
Kardioid aku coba efek lockdown sekedar seneng. Iya, depan tok wala-walik mek luru, jajal mek banyak apa ayo nyetingi pirang jam kuwi. Lu sudah dikasih tanda lampunya sudah sama nyonya mati. Lampunya mati kok. Ya, wis ya, buyar ya. Jangan bahas kardioid lagi ya, next ya. Pusing karena nggak kepake masalahnya. Weh, saya tak tidur, ngantuk, besok kerja, wayane packing lagi. Cuman saya kasih kata-kata terakhir motivasi buat Anda. Ya. Ini bisnis new normal. Anda mulai memikirkan bisnis yang selain sound system. Boleh sound system adalah bisnis utama. Tapi Anda harus punya bisnis sampingan yang bisa menghidupi Anda. Coba ayo mikir. Jadi jangan merenungi nasib di rumah tenger-tenger ngelihat speaker, bunyi-bunyiin speaker percuma. Ya, kalau mau buat belajar ya harus ada waktunya. Ya, Anda harus bagi waktu. Mau belajar sound system boleh hari Senin, Selasa, Rabu misalnya. Tapi Kamis, Jumat, Sabtu, ayolah jualan apa? Misalnya saya ngelihat beberapa di Facebook itu ada yang jualan apa itu? Mari buka puasa itu apa? Takjil, jualan takjil lah ya apa? Ayo dipikirin dijual online. Itu di Instagram saya bantu Anda yang punya bisnis selain sound system. Saya bantu Anda untuk berpromosi supaya Anda ini jangan ngomong sound system lagi. Sound system ini sudah menurut saya ya, sound system ini corona bukan selesainya nggak mungkin sekarang. Wis percaya saya, sampai tahun 2021 tak jamin ya. Wis kemeng, aku sendiri sudah mikirin kok. Makanya saya bikin hidroponik, saya bikin apa dan sebagainya. Itu kenapa? Saya berpikir, wah nanti kalau hidroponik ini dapat ini apa? Saya jualan buahku. Iya wis Pak, bener Pak Imam. Ya, jangan pasrah sama corona ini. Ini new normal yang baru. Anda harus nyari kegiatan yang baru. Jadi jangan waduh nunggu bantuan dari pemerintah apa, sudah jangan ya kan ya wis riyoyo jangan kemana-mana, wis duitnya nggak ono, wis jangan beli baju baru percuma. Saya punya baju selemari tuh baru-baru kena dipakai, sepatu sak klombruk kena dipakai. Saya ke toko kutungan panas ngirit nggak pakai AC ngepake kutungan karena pendekan sambil jepitan, wis pakai masker, wis kradus lah apa pakai baju api-api. Ya, saya didol ya bener ya. Jadi sudah ya, jangan dijual juga ya, jangan dijual. Jadi Anda gimana caranya Anda survive. Jadi Anda harus memikirkan bisnis lain. Ya, oke, selamat malam. Ya, tolong jangan nanya kardioid lagi sama saya. Karena itu kardioid pakainya banyak. Ya. Oke, thank you, selamat malam. Kurang setengah jam lagi. Habis itu saya mau tidur maksimal. Ngantuk. Apalagi ya yang mau nanya? Hardcase part bahas di proponik dah. Iya, seneng saya. Pak Kamal Ahoy, kok Michael Hendra gimana penyusunan subwoofer yang benar? Mohon informasinya Pak, tolong lihat Facebook saya Pak. Baru mingkem saya Pak. Baru mingkem saya Pak, itu caranya Pak. Itu yang kecil-kecil itu subwoofer semua Pak di depan panggung itu Pak. Ya itu caranya Pak. Ya, kalau punya subwoofer segitu banyaknya Pak, ya itu baru bisa dipakai Bapak. Kalau Bapak nggak punya subwoofer segitu banyaknya ya sudah janganlah Pak, please. Gitu loh Pak. Adison telat Pak, tak tunggu sesore, salam ke Jeporo. Iya Pak, tadi banyak kerjaan packing mulai pagi, saya kasih jadwal ya. Saya pagi saya bangun, habis bangun saya nyiram. Malam mesti disiram. Oh kena hujan. Ya udah. Pagi liatin hidroponik, siram-siram, lihat takut robulnya nggak basah ya. Habis itu
habis pagi bangun itu terus kemudian biasa apa namanya semedi di WC, mari semedi di WC, cuci muka, sikat gigi, nggak mandi soalnya nanti ketemu anak buah apa atau nanti pulangnya sekalian mandi supaya nggak kena corona, nggak bawa pulang corona. Jadi nggak mandi, cuman raup sama sikat gigi sudah. Habis itu bawa buntelan pergi toko. Nah habis di toko langsung posting bikin surat jualan. Hari ini malam ini udah ada orderan atau besok pagi mulai kerja orderan. Terus kemudian QC barang coba video. Habis itu habis packing tadi nyodar kabel packing lagi, terus habis itu nyodar kabel lagi sampai mau tutup ngangkatin barang ke box sama sopir. Udah pulang, habis pulang tadi saya laya-laya sebentar, dibikinin istri es cendol. Habis makan es cendol langsung ngurusi sate. Mau beli sate takut, mau bakar sate sendiri, bikin sate ayam sendiri, nggak tahu caranya nyalain briket, lihat YouTube, akhirnya nggak nyala, cari spiritus kemana-mana, akhirnya istri saya ngomong bahwa sudah nyala, saya pulang. Habis saya pulang satenya kosong, ada 4 biji, nggak ngerti caranya. Habis itu nyoba dimakan, ternyata kebanyakan bawang putih. Ya, next bikinnya udah pinter. Itu caranya. Itu terus habis makan kora-kora, terus makan dessert. Habis makan dessert puding, terus habis itu mainan anjing sebentar, laya-laya lagi, terus itu langsung live. Begitu Pak ceritanya Pak Hadison. Kok jelasin sub and fire loh. Jelasin sub and fire ya, subnya disusun di depan gitu. Habis di depan gitu nanti diukur, di belakang dinyalain pakai smart light. Itu dicek. Define delay berapa, depannya berapa. Udah. Apanya yang mau dijelasin? Yaitu Enfire caranya. Ya Enfire maunya supaya apa? Supaya subnya itu nggak filter, nggak kayak sisir, nggak sejajar, itu baru ada semua. Itu fungsinya. Tapi secara nambah SPL enggak. Mas Giri Asmoro nanya aku slope seandainya kalau speaker array slope LR24, mid LR24, sub harus LR24. Enggak juga Pak. Kalau misalnya high-nya LR24, pokoknya pertemuannya harus sama Pak. Gitu loh Pak. Pertemuannya harus sama, 24 dB. Kalau saya lihat-lihat, kalau mau main bersih-bersih saya pakai LR24. Gitu. Tapi kalau mau main kebut-kebutan pakai BW24 saya. Dynamic kompresor di X32 slope fungsinya apa ku? Dynamic kompresor slope itu fungsinya apa? Saya ini nggak pernah pakai itu Pak, multiband kompresornya Behringer, karena waktu saya puter-puter itu menurut saya saya belum pernah dapat settingan yang pas, dan saya nggak pernah mixing pakai X32, M32 dengan punya waktu yang lama untuk explore. Jadi kayak misalnya kemarin saya sebelum corona ada bantu gereja 1, speakernya L akustik, mixernya M32. Itu saya dikasih dari 0 sampai bunyi latihan itu setengah jam. Ya nggak nemu saya. Akhirnya saya benerin settingannya orang. Nggak ketemu. Saya mau reset, jebret, lainnya satu-satu. Jadi saya ada settingannya orang, saya harus matiin, terus di situ jebakannya banyak. Ada yang dipakai DSR, ada yang dipakai sembarang kalir. Waduh, pusing saya. Akhirnya saya matiin semua insertnya, dan itu dimasukkan di insert. Saya kena jebakan bolak-balik. Mana ya ini signal kok nggak bisa kenceng ya? Ternyata di insert kompresor, bukan di kompresornya bukan dipasang di on di set, tapi ditulis di insert di dalamnya efek.
Jadi saya nggak bisa jawab Pak Irkan. Saya nggak pernah nyoba secara sampai detail gitu, nggak pernah nyoba. Karena saya nggak pernah nyoba, nggak bisa jawab. Jadi saya nggak jarang pakai pluginnya X32. Terus terang aja, saya jarang pakai. Jadi karena saya ini sebetulnya pribadi ya, saya ini nggak pernah suka pakai plugin sebetulnya. Saya tuh orang yang mungkin terlalu konvensional, terlalu orang kuno. Saya itu mikirin sumbernya itu tetap apa namanya, tetap nomor satu. Jadi saya ini bukan orang yang memiliki bukan orang yang percaya bahwa sumbernya nggak selalu bagus nggak apa-apa, tapi nanti aku benerin pakai plugin. Saya nggak seneng. Saya lebih baik benerin sumbernya daripada saya nyalain plugin. Kenapa Pak Imam sama saya ngomong Wave LV1. Saya nggak ada cita-cita kalau kepingin tahu, saya kepingin tahu. Terus terang, saya belum pernah mixing pakai LV1. Kepingin tahu. Tapi saya udah tahu kurang lebih cara berpikirnya LV1. Wave itu saya udah tahu cara berpikirnya. Kepingin tahu, pasti kepingin tahu. Dan kalau mau pakai Wave sekarang, mau nyeting Wave, enaknya mainnya jangan di live, tapi di recording. Di situ bisa tahu banyak pasti. Ya kan, yang kepingin tahu. Tapi kalau misalnya aku mau disuruh pakai, enggak, aku lebih benerin sumbernya. Pur Audio mobil Ngawi, kok kasih bocoran tuning audio biar linear di volume kecil sampai di gas tetap linear. Jawab ini tuningan nggak ada hubungannya linear kecil sampai gede, nggak linear, nggak ada. Karena ini pengaruhnya banyak kalau dibahas. Satu preamp itu sendiri, yaitu mixer. Preampnya gimana? Mixernya gimana? Kalau mixernya kamu mau murah-murah, mau dari kecil sampai atas, ya pasti ada lompatnya. Tapi kalau mixermu mahal, nggak linear. Itu jawabannya, satu. Terus kedua, speakernya gimana? Ya, sorry ya pengguna speaker Cina. Ya, speaker Cina murah. Namanya speaker murah ya pasti ada keterbatasan. Ya kan? Kenapa speaker Cina nggak bisa diajar, istilahnya nggak bisa diajar dynamic yang terlalu tinggi, kocar-kacir. Kenapa pada waktu Anda dengerin speaker Cina, telinga Anda pasti tahu, wah ini tweeternya Cina, wah ini spidolnya Cina, wah sini subwoofernya Cina. Itu karena apa? Karena pada waktu dia hajar HSPL, speaker Cina itu nggak bisa jaga dynamic range-nya dia. Nah, itu yang susah. Ya kan ya? Kenapa kalau pakai Cina nggak efisien, harus pakai banyak. Supaya apa? Waktu dikepung banyak, volumenya nggak kenceng-kenceng. Jadi dia bisa terjaga dynamic range-nya. Kalau pakai speaker bulu, kayak di gereja saya itu speakernya pas-pasan, ngos-ngosan speakernya, tapi Meyer Sound. Waktu digencot sampai kuning, dia masih terjaga dynamic range-nya. Nah, itu mahalnya speaker tuh itu, jahatnya speaker tuh di situ. Ya kan, jahatnya itu nanti mixer, power amplifier, terus kemudian low speaker manajemennya itu pengaruh semua. Kalau jawab pertanyaannya Bapak ini baik lagi. Kalau speaker Anda speaker Cina, powernya power Cina, ini apa? Ya bisa mau dijaga volume kecil sampai gede, tetap linear. Bawanya yang banyak. Kalau bawanya sedikit, waktu digenjot kenceng, itu suaranya nggak karuan. Tapi pada waktu genjot kecil, oke, enak banget. Itu Pak jawabannya Pak Pur. Nah ini, Enfire lihat di Raharjo Pro, ya itu sudah dijelaskan sama Sugeng Raharjo. Mas Rondaya, hidroponiknya dikasih kolam ikan sekalian lumayan bisa panen double. Saya mainan ikan koi sudah bosen Pak, sudah bisa berternak Pak. Sekarang udah mangkrak di rumahnya papa saya. Ya toh. Jadi saya sudah punya hobi itu terus kemudian burung
Ayam ketawa, papa saya udah sukses. Terus ada apa, ayam opo lagi itu, ayam opo kate apa itu sudah bisa beranak semua, udah sukses. Pakai telurnya apa. Sekarang hidroponik belum tahu, tapi Santa pakai hidroponik, nggak pakai aquaponik. Karena ternyata anak buah saya main aquaponik pakai ikan, katanya hasilnya bagusan pakai AB mix. Saya belum coba karena saya masih 10 hari lah. Overtone, frekuensi yang timbul selain frekuensi dasar. Ada yang ngacak, liar, tak beraturan, ada yang timbul sesuai kelipatan frekuensi nada. Ini yang tak pahami tentang harmonik. Overtone liar, membuat nada dasar terkesan besar tapi nggak jelas. Misalnya frekuensi dasar 550, 500, 550, 600, 700 ikut naik. Kalau harmonik frekuensi dasar 500, frekuensi lain tidak ikut naik selain frekuensi kelipatan. 1500 hasilnya frekuensi 500 terdengar tebal, tapi 500 tetap terdengar jauh. Umumnya power tabung atau preamp tabung, jari buku ngono. Saya nggak ngerti sih Pak, ya, tapi saya berusaha memahami Anda. Itu kan kalau Bapak lihatnya istilahnya ngikutin pemain high end audio yang pakai tabung-tabung itu, Bapak keblinger. Karena orang high end itu menurut saya orang audio yang paling antik. Orang audio mobil nggak seantik orang high end. Orang high end audio itu nyentrik banget. Speaker geser 1 cm suaranya beda. Saya sampai gedek-gedek. Sampai saya ngomong, saya lo nggak bisa bedain. Sampai saya tak buktiin tak pakai smart live, tak kasih ping noise berupa CD, tak kasih ping noise. Speakernya dia, mic-nya saya taruh di tengah, speakernya dia segini, saya capture, digeser 1 cm saya capture sama, saya tetap ngeyel Pak. Saya sampai bingung, iki karepe piye to wong iki sih. Tapi saya bingung. Ya, kalau saya Bapak ngikutin orang HN, Bapak jangan baca buku HN. Orang HN itu sorry, orang yang punya duit tapi otaknya bodoh. Sorry ngomong, yang kalau di sini seneng HN. Itu orang punya duit, duitnya banyak, tapi otaknya bodoh. Orang yang paling pinter itu adalah orang pro audio, ya. Yang katanya hobinya mahal, tapi belinya nyari yang murah, tapi bisa ngakalin, suaranya bisa kenceng. Itu orang pro audio, itu paling pinter ngakalin maksud saya. Kalau orang HN nggak bisa. Nggak ngerti, dia nggak ngerti teori dasarnya, dia nggak ngerti equalizer karena dia anti equalizer, dia nggak ngerti crossover point karena dia anti crossover point, ya kan ya, dia nggak ngerti apa namanya mixing itu kayak gimana, dia cuman ngertinya adalah staging. Yang menurut dia staging itu adalah yang drum harus di tengah, vokalnya harus maju ke depan, ini harus gini, harus ini. Itu kan cuman facing sebetulnya. Ya kan, balik lagi, kalau rekamannya panningnya nggak bener, ya mana bisa keluar stagingnya. Nah, itulah Pak ya. Tapi saya nggak ngerti maksudnya Bapak. Kalau preamp itu menurut saya namanya preamp semakin bagus, yaitu mixer atau preamp tabung misalnya, yaitu flat Pak, nggak ada naik atau turun pada waktu digenjot suaranya misalnya. Ya kan Bapak dengerin lagu kan frekuensinya dynamic. Ya sekarang kita kan nggak bisa tahu dia mixing waktu rekamannya, misalnya kalau waktu mixing di mixer slope-nya dilebarin. Lah, waktu Anda nggak mau yang apa namanya 500, 600, 700, 750-nya nggak mau dapet. Lah, gimana caranya Pak? Iya kan ya. Inilah yang salah keblingernya orang high end Pak. Ya, itu Pak ya, sorry. Komenku overtone di atas kelewatanku. Lah, kan sudah dibahas, saya nggak ngerti. Nah, seperti klip, overtone timbul tiba-tiba serentak. Jadi bagian teman seberempat, kalau nggak sampai klip nggak terasa bertenaga. Menurutku harmonik ini membuat rekasan lebih bertenaga. Loh, clipping itu
bukan overtone, Pak. Clipping itu adalah di mana posisi, wah ini kalau saya jelasin pakai bahasa saya nggak ngerti ini Bapak. Saya tak pikirin. Di mana posisi clipping itu semua power, speaker, mixer itu sudah di atas headroom. Headroom itu sudah di atas batas maksimal clipping, Pak. Bukan bukan overtone. Terus banyak teman berpendapat kalau nggak sampai klip nggak terasa bertenaga. Itu adalah teman Anda, sorry, saya harus jawab. Simple. Mau kenceng tapi nggak mau mbak speaker banyak. Terus diklipin supaya kelihatan kenceng. Nah susah jawabnya, Pak. Padahal klip itu adalah batas kayak mobil tuh RPM merah. Terus Bapak ini bilang ini harmonik. Bukan. Mesinmu jeblok di lu meneh, Pak. Bukan harmonik itu, Pak. Itu dipaksakan. Itu jawabannya. Banyak soundman kayak gitu. Ngomong banyak soundman saya tahu. Kalau nggak sampai klip nggak terasa bertenaga. Sini Pak, bawain speaker yang banyak, nggak saya klipin Pak. Munek Bapak, Pak. Itu jawabannya Pak. Kok harus ngeklip harus baru munek? Berarti apa? Speakernya kurang banyak jawabannya. Ya itu ya Pak ya. Kok Boxer Paranoid selain buat karnaval diaplikasikan sebagai apa? Diaplikasikan sebagai tempat diskotik. Dalam ruangan diskotik ya, itu yang pokoknya gini loh. Sub Oren Road itu kalau nyetel lagu disco, house musik, nah itu enak. Tapi kalau buat live bassnya gaung. Adison, oke Pak, sehat dan sukses selalu. Hadirku dari Singapura. Pak Imam nyimak. Pak Lukman Sadewa hadirku. Hanif Ayane Afan kemarin kan sudah saya jelaskan. Ya kalau namanya orang dijelaskan mungkin sorry Pak ya, mungkin saya sama Pak Priyo Tulodo saya mungkin jawabnya beda sama Bapak. Semua punya pemikiran masing-masing. Kalau saya sih ya ngomong apa adanya ya. Kalau memang Bapak beda ya sorry. Pak Jurit Utomo, infonya perbandingan cara memposisikan box up secara kardio dan inverter lu. Perbandingan ya nggak ada perbandingan Pak. Memposisikan box up-nya kan sudah dijelaskan di gambar saya di Facebook. Ya taruh depannya panggung aja. Habis taruh depannya panggung terus atasnya dibalik. Kalau mau Enfire ya Enfire aja. Kalau mau Enfire sama mau dikomplitin, wah kayaknya kalau itu dijadiin satu belum ada deh. Orang kalau mau main kardioid semua depan panggung terus di kardioid. Kalau mau main Enfire itu sebetulnya teknologi yang sudah nggak dipakai sebetulnya. Enfire itu nggak dipakai, sebetulnya sudah nggak dipakai. Sekarang yang paling dipakai orang-orang bule itu ya kardioid. Taruh depan panggung terus ada yang di kardioid. Itu yang paling dipakai sekarang ini. Kalau Enfire udah itu naruh box subwoofer jadul. Tapi kalau di Indonesia itu sesuatu yang baru. Karena apa? Karena kan orang-orang Indonesia ini yang baru bisa pakai alat ukur kan. Ya baru-baru ini aja. Alat ukur loh, orang beli smart life loh. Barusan apa? Barusan keluar soundcard murah-murah. Mulai lahirnya Focusrite sekitar ya paling banter ya sekitar 7-8 tahun yang lalu lah. Baru ada. Sebelumnya kan nyetingnya pakai telinga semua. Ya kan? Speaker management loh, orang baru tahu loh sekitar mulai tahun 2004 lah. Ya kan ya, 2004 itu kan baru keluar DPX 260 baru, wow, kan baru keluar sekitar 2004 2003. Sebelumnya kan orang punya DPX 480 itu kan mahal banget, orang kan nggak mampu beli. Terus keluar DPX PA. Nah, PA itu kan tapi nggak ngerti delay, nggak ngerti apa-apa. Nah, pada waktu itu nggak ngerti smart life. Itu. Jadi kalau menurut saya ya kalau mau mainan rata ya kardioid lihat gambar saya itu. Kalau mau rata. Kalau mau Enfire ya kalau Anda mau Enfire Anda main di paguyuban dulu. Nah, itu Enfiren karena kan posisinya nggak mungkin ditebar. Nah, itu Enfire.
untuk mau di depan Anda supaya bassnya komplit, tapi itu nggak naikin SPL, itu nggak naikin dB SPL di Envire, ngeratain aja ya. Makanya pada waktu saya selalu kalau main kenceng-kencengan gitu, misalnya saya nggak mau, saya notonya harus ke atas supaya bassnya tuh ngantem dadanya kenceng itu. Tapi bawa ke atas, tambah tinggi, ngangkatnya tambah berat. Wah, situ susah ngomongnya. Itu Pak Jurid, itu aplikasi Envire. Kalau aplikasi Anda Envire mau mainnya ya Anda punya waktu di paguyuban, tapi kalau Anda mau main live ya Cardioid yang paling istimewa. Tifa musik elektron, telat bos baru masuk, nyimakku. Kok jadi penasaran sistem apa yang dipakai sama Basscoop, nggak cuma LR tapi segala arah, apakah bisa di-apply untuk live? Basscoop itu ada prosesornya Pak, ya prosesornya dan namanya 7.1, jadi speakernya bertebaran di mana. Bisa nggak di-apply untuk live? Bisa Pak, sekarang ini lagi musim. Kemarin saya ke Amerika belajar tentang mixing surround ya, cuman tak bilangin prosesornya kalau di live, prosesornya itu paling murah merek RCF, itu harganya sekitar 300 juta. Terus Anda pakai speakernya nggak bisa pakai LR doang, Bapak harus ada senternya, ada LR-nya, terus ada speaker belakangnya juga. Itu jawabannya Pak. Terus kemudian Bapak harus pakai mixer Digico yang penpotnya itu surround. Kalau Bapak pakai mixer yang cuman panningnya, balance-nya cuma LR, nggak bisa. Itu jawabannya Pak. Itu kalau diterapkan di Indonesia itu mungkin 50 tahun lagi Pak, kalau orang Indonesia kaya-kaya. Tapi kalau jobnya cuman job horek terus Pak, nggak mungkin bisa. Itu jawabannya. Aris Hendro ikut gabung salam dari anggota PSPT. Wah, paling rajin PSPT. Speaker dalam negeri yang rekomen apa ku? Waduh, saya kalau ngomong speaker dalam negeri ya gini loh. Kenapa sih saya nggak suka speaker dalam negeri? Ya toh, karena apa? Lokal nggak bisa ngelawan Cina. Cina udah bikin kayak begini, lokal bikin nggak bisa-bisa. Anda tahu nggak kalau bawa speaker lokal kayak merek 3 huruf itu ya, itu bukan bikinan lo Indonesia. Itu frame-nya pula di Cina, magnetnya pula di Cina, kertasnya pula di Malaysia, spoolnya pula di mana, itunya pula di mana. Dia akhirnya di Indonesia cuman kerakit, assembling. Jadi dia bukan murni bikinan Indonesia. Kayak ada speaker Indonesia yang mereknya apa gitu ya, ada mereknya, contoh saya lihat mereknya depannya S gitu ya, itu frame-nya ya frame Cina, spoolnya ya spool Cina. Mungkin spoolnya bisa bikin sendiri, tapi kalau bikin sendiri spool yang kayak subwoofer ya, dalam luar nggak bisa alatnya. Terus kemudian Anda bikin titanium driver itu, titaniumnya itu ngeplong sendiri jadi bulat, nggak bisa. Itu pakai robot. Itu saya pernah masuk ke pabriknya RCF di Italia. Itu ada satu ruangan, robotnya ada 4, itu bikin jadi kertas kotak gini, diambil satu sama robot, ditaruh di sini terus diplak, langsung dia motong bulat, langsung ada lonjongnya, plak gitu terus. Nah sekarang kalau di Indonesia mau datengin mesin itu, mau dijual berapa, beli jadi aja dari Cina lebih murah. Jadi kalau Anda ngomong bahwa speaker dalam negeri rekomen apa, nggak ada speaker made in Indonesia. Asli speaker made in Indonesia, asli itu punyanya almarhum sono. Frame-nya ngecor sendiri, magnetnya kotak, ya kan ya, spoolnya gulung sendiri, kertasnya baru beli impor, ya kan? Itu asli made in Indonesia. Kalau Anda ngomong yang merek-merek lain, enggak, bukan made in Indonesia, itu assembling Indonesia, rakit di Indonesia. Itu jawabannya Pak ya.
Kalau sudah rakitan orang Indonesia, akhirnya apa? Nggak ada standarnya. Kalau beli di Cina, itu pun masih nggak ada standarnya. Kenapa speaker Eropa kayak RCF, kayak BNC, kayak apa tuh mahal? Karena mereka keluarin mulai dari tahap awal sampai tahap akhir sama. Ya toh, kalau mereka sudah nggak punya bahan bakunya, pabrik suppliernya mereka nggak bikin, kertasnya model A misalnya gitu ya. Dia kan nggak ngecor sendiri juga, kertasnya nggak bikin A gitu ya. Ya sudah, dia discontinue, ganti tipe, misalnya habis P300, P400, habis itu P500, 600, 700, whatever misalnya. Gitu Pak jawabannya. Smart Life yang paling murah merek apa? Smart Life itu software Pak, bukan murah atau mahal Pak. Softwarenya harganya lihat di internet, namanya www.rationalakustik.com. Kalau soundcardnya yang paling murah apa? Behringer Pak. Kalau Smart Life-nya satu macam. Ajun, Om saya coba beberapa mic RTA namun menggunakan kontrol dari input RTA DBX 260. Dari beberapa jenis merek kenapa bisa berbeda? Loh, ya kalau Anda pakai DBX 260 ya harus pakai mic-nya DBX, jangan pakai mic macem-macem. Karena kan itu sudah dikalibrasi sama DBX-nya. Itu jawabannya.